Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat yang mendengarkan dan melihat Suara Sidoarjo. Kita terus masih memantau pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Sidoarjo. Dari informasi yang berhasil dihimpun oleh redaksi, sampai sejauh ini di jam 1 alhamdulillah berjalan aman, tertib dan lancar. Tapi lebih jauh mengenai hal ini, apakah memang seperti itu kondisinya? Saya sudah tersambung dengan Komisaris Besar Polisi Sumarji SH, beliau adalah Kapolresta Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat siang Komandan. Ya, waalaikumsalam Mas. Apa kabar ini? Sehat. Salam sehat juga untuk Anda, baik. Komandan. Baik, sampai sejauh ini kondisi Kamtipmas di Kabupaten Sidoarjo bagaimana, Komandan? Ya, jadi secara umum keseluruhan dari 18 kecamatan, 348 desa, di 3.531 TPS yang ada di Kabupaten Sidoarjo, alhamdulillah sampai dengan jam 13.00 dimulai penghitungan suara masing-masing paslon, semuanya dalam keadaan aman dan kondusif. Luar biasa, ini apresiasi untuk semua stakeholder, pemangku kepentingan yang menginginkan pelaksanaan pilkada berjalan sukses, lancar dan sehat tentunya ya Komandan ya. Amin ya. Ya. Kebetulan saya ini di TPS 09 Desa Antal Sewu, Kecamatan Buduran. Kecamatan Buduran. Kemarin saya sempat ingat ketika jenengan memberikan briefing kepada personel untuk pergeseran petugas, ada 3 desa yang jadi perhatian. Karena mungkin lokasinya yang agak jauh, yang susah diakses ya. Daerah Kalikajang, Pucuan, Kepetingan, sama Pucuan. Pucuan. Itu perkembangannya bagaimana, Dan? Ya, ini tadi saya komunikasi dengan anggota yang ada di TPS di 3 pedukuhan ini, di 3 dusun ini, untuk proses pemilihan sudah selesai dan saat sekarang ini lagi proses penghitungan suara. Alhamdulillah juga kondisinya sangat-sangat kondusif, tidak ada apa-apa. Hanya cuma nanti karena ini kan cuacanya mendung sesuai kesepakatan selesai penghitungan nanti akan digeser ke PPK. Jadi dimungkinkan ada 2 alternatif, apakah tetap melalui jalan darat ataukah melalui perahu. Tapi kemarin sesuai kesepakatan saya berharap pakai jalan darat saja, nanti dikawal tambahan petugas pengawalan dari kita. Nanti dari Polresta akan menjemput, menambah personil ke sana untuk menjemput kotak suara dan surat suara. Baik, jadi prosesnya untuk secara resmi TPS per jam 1 sudah ditutup semua dan sekarang ini prosesnya lagi rekapitulasi surat suara. Penghitungan. Kemudian setelah selesai surat suara itu akan dibawa ke kantor PPK atau di kecamatan. Ya, kecamatan. Ya. Baik. Plotting kepolisian yang saya tahu mulai dari kemarin tanggal 8, 9 dan 10. Nanti mereka bapak-bapak aparat kepolisian ini apa yang dilakukan hingga tanggal 10 besok ini? Dan iya, jadi begini kan tahapannya sudah jelas. Hari ini kami semua berada di TPS dan nanti bergeser ke PPK untuk mengirim hasil daripada kegiatan hari ini. Selanjutnya nanti anggota melaksanakan pengamanan di PPK, di kecamatan, sampai dengan tanggal 14, itu nanti dikirim ke KPU. Sehingga tahapan yang harus kita lakukan ini dalam mengamankan dan mengawal jalannya proses tahapan, itu sudah betul-betul kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Iya, sampai sekarang tidak ada temuan tentang money politik serangan fajar atau bagaimana, Dan, tadi malam? Alhamdulillah sih, sementara ini saya belum mendapatkan laporan. Ada tadi laporan, cuman itu juga masih belum bisa dibuktikan karena hanya katanya dan katanya. Jadi kan kalau berbicara katanya dan katanya kan sulit kami untuk bisa membuktikan. Jadi nanti tentunya kita ada Gakumdu, tentu kalaupun misalkan ada pelanggaran, seharusnya yang merasa dirugikan melaporkan ke Bawaslu. Nanti Bawaslu akan merapatkan dengan kita. Setelah itu nanti baru diputuskan apakah ini masuk dalam ranah pelanggaran tindak pidana pemilu atau bukan. Jadi sementara sampai saat ini sih
belum ada laporan yang masuk secara resmi. Alhamdulillah, luar biasa ini. Terkait dengan pelaksanaan tadi di TPS untuk pematuhan atau mereka sudah melakukan protokol kesehatan mulai dari awal selama pelaksanaan sampai dengan akhir ya, Dan? Ya, jadi memang gini, kita mengutamakan dan alhamdulillah nih, saya itu selalu bangga sama warga Sidoarjo itu. Mengutamakan protokol kesehatan, artinya memang betul-betul memahami bagaimana supaya COVID ini tidak sampai menular kemana-mana dan tidak menjadikan suatu klaster baru di TPS. Sehingga semua itu dijalankan dengan baik protokol kesehatan itu, mulai menggunakan APD, sarung tangan, sampai dengan para warga yang menggunakan hak pilihnya juga menggunakan sarung tangan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, semuanya berjalan alhamdulillah baik semuanya. Iya, kami juga ikuti perkembangan tentang pergerakan dari Forkopimda dalam hal ini Komandan Sumarji, kemudian ada Pak PJ Bupati, ada Pak Dandim juga, yang satu diantaranya ada TPS-TPS khusus yang didatangi. Ada catatan tersendiri dan di TPS-TPS khusus misalnya di lapas atau di rumah sakit atau bagaimana ini, Dan? Ya. Tadi kami berkunjung ke beberapa TPS khusus di lapas Sidoarjo Kota. Tingkat partisipasi luar biasa karena memang tempatnya di dalam. Dari kurang lebih ada 700 yang surat suara dan alhamdulillah itu semua menggunakan hak suara semuanya. Cukup bagus, ada 2 TPS. Belum ditemukan sesuatu hal yang kira-kira mengkhawatirkan dan alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Namun ada beberapa TPS yang kita kunjungi ini berkaitan dengan tingkat partisipasi ya. Tingkat partisipasi yang masih agak rendah di bawah 60%. Nah, ini kan juga ada beberapa. Tapi di samping itu juga ada beberapa TPS yang saya kunjungi yang tingkat kehadirannya, partisipasinya itu melebihi dari 70%. Artinya kalau nanti dikalkulasi secara menyeluruh mudah-mudahan bisa menghasilkan tingkat partisipasi yang bagus. Ya, bisa di atas 70%. Mudah-mudahan. Betul, Dan. Harapannya sih 77% ke atas ya. Syukur-syukur. Ya, syukur-syukur kalau bisa 100%. Ya, nggak mungkin. Dan terakhir ada himbauan atau untuk masyarakat terkait dengan sekarang ini? Ya, gini. Saya menghimbau kepada masyarakat, para pendukung paslon, ya, saya ulangi lagi, masyarakat dan para pendukung paslon, karena hari ini kita melaksanakan pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo yang kita banggakan ini, saya berharap karena saat sekarang ini adalah masa pandemi COVID-19 dan belum ada tanda-tanda akan membaik, lebih baik lagi, maka yang utama adalah tetap memperhatikan protokol kesehatan dan bagi pasangan calon yang nanti akan unggul, saya minta tolong untuk tidak bereforia. Ya, seorang lagi tidak bereforia dan tidak konvoi dan tidak melakukan hal yang merugikan kita semuanya. Semuanya harus kita jalani dengan baik dan jangan sampai ada masyarakat di antara kita yang dirugikan gara-gara pesta demokrasi ini. Baik. Komandan, terima kasih untuk waktunya, sukses dan lancar sampai akhir nanti. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Komisaris Besar Polisi Sumarji SH Kapolresta Sidoarjo terkait dengan situasi Kamtipmas sampai dengan saat ini ya dalam proses pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.